Surah ini ada dua pilihan untuk membaca karena di sini terdapat waqaf mamnu, tanda waqaf lam alif, rasul ayat. Maka jika kita membaca wasol, bunyinya wal asri innal insana lafi khusr. Namun jika diwakafkan, maka di sini ada hukum bacaan ro tafkim, ro yang dibaca tebal. Ro mati karena wakaf didahului huruf sukun, selain ya yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita melanjutkan lagi ngaji kita di juz 30. Kita sampai pada surah Al-Asr. Kita nanti membaca waqaf setiap ayat dan cara mewasolkan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Kita masuk pada alif lam qamariyah karena terdapat lam ta'rif yang bersukun wal 'asr. Huruf ain jangan samakan dengan hamzah karena huruf ain memiliki sifat tawasud. Pada rongga tengah-tengah tenggorokan lebih menyempit as dan kita lunakkan dengan huruf ro. Maka pada saat kita membaca waqaf setiap ayat bunyinya wal 'asr. Jangan sampai dibaca tipis karena di sini hukumnya ro tafkim, ro yang dibaca tebal. Ro mati karena waqaf yang sebelumnya ada huruf yang disukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Wal 'asr. Jika dibaca tipis maka bunyinya wal 'asr. Nah, itu namanya dibaca tipis. Kita tinggal melihat ciri-ciri bibir kita. Jika bibir kita membacanya dengan meringis, tersenyum, maka itu disebut tipis. Asr. Jika dibaca tafkim maka bunyinya wal 'asr. Ciri-ciri pada bibir saat dibaca tafkim atau tebal seperti orang yang cemberut. Bibir kita tidak tersenyum. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Nun yang bertasdid gunnah musaddadah. Kita tekan selama 3 harokat. Kita dengungkan. Masuk pada alif lam qamariyah. Nun sukun bertemu sin. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini termasuk huruf sin. Maka kita baca samar. Kita samarkan bunyi nun sukun. Siap membunyikan huruf sin. Berapa harokat kita samarkan? 2 atau 3. Insana lafi khusr. Sa fathah diikuti alif 2 harokat matobi'i. Sana. Lafi kasr bertemu ya sukun matobi'i 2 harokat kita panjangkan. Lafi khusr. Pada saat membaca waqaf di sini menjadi ro tafkim, ro yang dibaca tebal karena ro mati karena waqaf yang sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Maka ini namanya ro tafkim atau ro yang dibaca tebal. Khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini adalah cara yang pertama kita membaca waqaf setiap ayat. Illalladzi, kita masuk dulu pada huruf lam yang bertasdid il.
Illal, lalu masuk pada alif lam samsiah di sini. Illalladzi, illalladzina, dzi kasrah bertemu ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Dzina amanu, a fathah berdiri 2 harakat, manu dema bertemu sukun 2 harakat masing-masing mad tabi'i. Amanu wa amilus huruf ain, jangan samakan dengan hamzah. Wa amilus alif lam samsiah masuk pada huruf shad. Wa amilus solihati, fathah berdiri 2 harakat, liha fathah berdiri 2 harakat. Hati wa tawa, wa fathah bertemu alif 2 harakat. Wa tawasau bil, fathah bertemu sukun huruf lain kita laburkan. Bil masuk pada alif lam qamariyah. Bil haqqi masuk pada huruf qaf yang bertasdid. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau, wa tawa ada fathah bertemu alif 2 harakat. Di sini ada tanda waqaf mamnu, bukan tempat berhenti, maka kita baca terus haqqi wa tawasau, fathah bertemu sukun huruf lain kita laburkan. Bil sabr, masuk pada alif lam samsiah, lam ta'rif yang tidak bersukun, alif lam samsiah atau idgham samsiah, masuk pada huruf shad. Bis sabr. Pada saat dibaca waqaf, maka di sini hukumnya ro tafkim, ro yang dibaca tebal, sebab ro mati karena waqaf dan sebelumnya ada huruf sukun selain ya, dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka di sini kita baca ro tafkim. Bis sabr. Dan sifat dari qalqalah ini huruf ba, qalqalah masih tetap nampak, qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat, maka kita pantulkan dan kita lunakkan dengan huruf ro. Sabr, bis sabr, wa tawasau bis sabr. Ini adalah cara yang pertama kita membaca waqaf setiap ayat. Dan sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu kita baca wasol, karena di sini terdapat waqaf mamnu, lam alif pada ujung ayat atau rasul ayat, maka cara membacanya kita bisa menyambung pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim.